Boleh-boleh aja, kan nggak ada paksaan ya, namanya normal nanya kapan mau di umumin, wajar lah, namanya partai besar juga pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Iya, mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Ini menjadi ancaman bagi koalisi nggak sih kalau mereka umumkan Mas AHY? Cawe-cawe untuk menjegal Anies Baswedan, cawe-cawe untuk mencopet Partai Demokrat, cawe-cawe untuk menentukan arah koalisi parpol dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Dan semua cawe-cawe itu disertai dengan gerakan-gerakan tertentu. Dalam kasus misalnya menentukan arah koalisi, ketum parpol yang tidak sepakat, tidak setuju digeser. Cawe-cawe Muldoko terlihat dari tidak ditegurnya Muldoko ketika melakukan ini. Bahkan Denny mengatakan ngakak, intinya kok bisa keputusan Menteri Hukum dan HAM kemudian di-challenge oleh teman satu kabinetnya, yaitu Kepala KSP. Berikutnya adalah cawe-cawe penjagalan Anies Baswedan. Itu jelas dalam percakapan dengan seorang mantan wakil presiden. Juga pasti dipikirkan, yaitu soal tadi yang saya sebut kemenangan calon atau kemenangan dalam pilpres. Tapi yang kedua ada juga soal pengaruhnya kepada partai yang mendukung atau yang mengusung gitu. Baik. Nah, dalam konteks inilah maka kalau yang kita pertimbangkan soal pengaruhnya kepada partai yang mendukung, maka di antara tiga nama itu yang paling potensial adalah AHY. Dan ini jawaban AHY dan Demokrat jelas mengatakan bahwa calon presiden mereka adalah Anies Baswedan. Pertanyaannya lagi-lagi adalah bagaimana seandainya tiba-tiba Anies Baswedan tidak memilih AHY? Pertanyaannya, apakah tetap ataukah menunggu kepastian sesungguhnya? Coba kita sedikit bacakan, karena antara tetap bersama Anies sampai kapanpun ya dalam konstelasi pencapresan ini, atau tetap bersama Anies sepanjang kemudian menunjuk AHY sebagai calon wakil presiden. Itu dua hal yang pastinya berbeda. Coba kita lihat. Demokrat respon AHY jadi cawapres Ganjar, masih setia bersama Anies. Jakarta, CNN Indonesia, Partai Demokrat merespon nama ketum AHY masuk radar PDIP jadi cawapres Ganjar. Karena kan ada godaan juga dari PDIP. Itu kan keinginan partai politik kan pasti beda-beda. PKS beda, Nasdem beda, Demokrat beda. Semua partai selain koalisi perubahan pasti punya keinginan yang sama, pengen cepet-cepet diumumin cawapresnya. Tapi dengan situasional yang terjadi saat ini sangat dinamis dengan semua calon wakil presiden yang ada di Republik ini. Setidaknya ada semangat perubahan yang disampaikan Mbak Puan di internal PDIP. Karena bukan rahasia lagi, rasanya jarang sekali publik mendengar atau mendapat respons baik dari tokoh PDIP terkait ketum AHY, ujarnya. Sebelumnya Puan mengungkap sejumlah sosok potensial yang berpotensi mendampingi Ganjar sebagai cawapres. Nama-nama yang disebutkan antara lain Mahfud MD, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan juga AHY. Dan juga rupanya Basuki Hadi Mulyono digadang-gadang juga. Puan menilai di antara nama-nama yang disebutkannya itu memiliki kelebihan masing-masing. Ia pun mengaku PDIP masih mempertimbangkan di antara beberapa nama itu siapa yang paling tepat untuk mendampingi Ganjar. Dan kita tahu bahwa Demokrat pernah menyampaikan evaluasi ya. Jadi Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kauhar Lakumani mengaku mengevaluasi sikap sebagian pengusung Anies yang masih dalam posisi wait and see. Kenapa? Karena Partai PKS itu pemilihnya sudah cukup identik sebagai supporter kuat Anies. Sedangkan Partai Nasdem itu juga sudah mulai memperoleh limpahan tambahan atau paling tidak pengaruh positif dari deklarasi dan pencalonan Anies oleh Nasdem. Dan Anies juga punya hubungan yang cukup kuat dengan Nasdem secara historis.
Nah, yang belum memperoleh cukup kuat pengaruh itu adalah Partai Demokrat. Karena itu Partai Demokrat perlu menempatkan kadernya, dalam hal ini adalah Sekarang yang sebagian masih pada posisi wait and see itu antara lain yang menjadi hasil evaluasi kami, kata Kamhar. Kamhar menilai mesin politik kubu Anies akan menjadi lebih optimal jika sudah mengumumkan sosok cawapresnya. Ia mengklaim seluruh pihak mengusung Anies mulai dari parpol, relawan dan simpatis akan bergerak secara all out. Setelah diumumkan, mesin politik partai pengusung, relawan dan simpatisan akan lebih optimal menjalankan aktivitas pemenangan, ujar dia. Oleh karena itu, Kamhar pun menilai cawapres Anies harus segera diumumkan guna mendongkrak elektabilitas Anies yang selama ini selalu di bawah Prabowo dan Ganjar. Ia optimis pengumuman cawapres Anies akan membawa dampak politik yang besar. Kamhar pun menyinggung poin keempat piagam kerjasama KPP, ya. Poin keempat itu menyebut dalam waktu tak terlalu lama sosok cawapres akan diumumkan. Tak takut AHY digoda kubu lain, Anies aman. Dikutip dari Detik Jateng, Yogyakarta, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyebut koalisinya solid. Dia pun tak khawatir Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY digoda kubu lain. Enggak, AHY ditarik kubu lain, solid kok, aman, ujar Anies kepada wartawan selepas sarapan di sebuah kafe di kota Jogja, Senin 24 Juli 2023. Koalisi solid, alhamdulillah, tegasnya. Di sisi lain, pertemuan Demokrat dengan Gerindra dinilainya sebagai hal yang wajar. Anies menyebut hal itu sebagai kedewasaan berdemokrasi. Justru menurut saya komunikasi itu bagus dibangun. Inilah demokrasi yang dewasa, bahwa pilihan boleh berbeda, tapi silaturahmi jalan terus, jelas Anies. Menurutnya, selama ini pertemuan antara parpol yang berbeda koalisi justru dinilai aneh. Padahal perbedaan koalisi bukan berarti tidak bersilaturahmi. Cuma karena kita ini selama cukup waktu yang panjang, kalau pilihan yang berbeda terus nggak tampil di depan publik bersama, sehingga ketika tampil di depan publik itu kayak sesuatu yang aneh. Lalu itulah yang menjadi percakapan, harusnya kalau tidak ketemu malah aneh, terangnya. Sebelumnya diberitakan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto semakin kuat jika Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Hal ini disebut-sebut sebagai godaan agar Demokrat berkoalisi dengan Gerindra. Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono AHY menepis itu sebagai bentuk godaan ke partainya. Nggak menggoda lah, kata AHY kepada wartawan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 22 Juli. AHY mengatakan inti pertemuan itu mencerminkan baiknya komunikasi antara kedua partai. Menurutnya semakin bagus bila komunikasi antar partai terus dilakukan. Intinya itu kita selalu berkomunikasi baik, membuka jalinan silaturahim dengan semua. Saya sendiri juga memiliki keyakinan dengan membuka komunikasi dengan partai politik itu makin bagus, tuturnya.